Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Irianti dengan NRP 5026241010 dari kelas A, Departemen Sistem Informasi. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum dari mata kuliah Infrastruktur TI dengan Lab 2.0.4 Install a Virtual Machine on a Personal Computer. Harapannya setelah melakukan lab yang pertama ini, kita bisa menyiapkan sebuah komputer untuk virtualisasi, serta bisa memasukkan virtual machine ke dalam VirtualBox inventory. Yang harus disiapkan untuk komputer kita adalah dengan standar ini, minimum 4 GB RAM dan 50 GB free disk space, serta high-speed internet untuk mendownload Oracle VirtualBox. Nah, part yang pertama untuk mempersiapkan host komputer untuk virtualisasi, yang pertama adalah kita akan mendownload dan menginstal VirtualBox. VirtualBox bisa didownload melalui website ini. Karena mesin atau host yang saya pakai adalah Windows, maka saya akan mendownload versi Windows hostnya. Dan kita akan menunggu download hingga selesai. Yang kedua, download a virtual machine image file. Di sini kita akan mendownload CSI Lab VM dan Security Workstation yang dalam bentuk OVA, file OVA, dari website ini. Kemudian kita scroll ke bawah hingga menemukan Cybersecurity Lab VM. Di dalam catatan ini diketahui bahwa CSI Lab VM, Security Workstation, CyberOps VM, dan Cisco CyberOps Workstation VM sekarang tersedia dalam Unified Single Virtual Machine, yaitu Cybersecurity Lab VM Workstation, yang mana kita tidak perlu mendownload satu-satu lagi dan sudah disediakan dalam satu file OS. Untuk Windows, kita akan mendownload link yang di atas. Kemudian kita tunggu download file ini hingga selesai. Nantinya setelah download, kita akan menginstal VirtualBox dan menjalankan atau import virtual machine ke dalamnya. Ini adalah file yang sudah saya download. Selanjutnya kita akan menginstal VirtualBox langsung. Accept, next, yes. Accept. Kita tunggu hingga install selesai. Kita bisa langsung start Oracle VirtualBox setelah instalasi. Finish. Ini adalah tampilan pertama dari Oracle VirtualBox Manager. Selanjutnya kita menuju ke part 2, yaitu di mana kita harus mengimport virtual machine ke dalam VirtualBox inventory. Kemudian kita akan start the virtual machines. Step 1, kita memasukkan virtual machine ke dalam VirtualBox. Open VirtualBox, sudah dibuka, kemudian klik File, dan kita akan import appliance untuk memasukkan file OS. Langsung saja bisa kita buka. Kemudian kita akan merubah setting MAC address policy dengan generate new MAC addresses. Lalu kita bisa langsung finish. Proses importing segera dilakukan dan kita bisa menunggu proses importing selesai. Setelah proses import selesai dan komplit, kita bisa melihat virtual machine yang sudah ditambahkan ke dalam VirtualBox. Virtual machine is now ready to use. Kita lanjutkan ke step kedua, start the CSI Lab and login. You will select the virtual machine. Kita akan klik ini, kemudian untuk start, kita akan mengklik option start dengan panah warna hijau menghadap ke kanan. Ini adalah tampilan dari
virtual machine yang sudah kita buka. Selanjutnya kita bisa langsung login di profil pertama Cybersecurity Analyst. Kemudian kita bisa menjelajahi virtual machine ini. Yang pertama ada Cisco Home, yang mana sebagai home directory, atau kalau di Windows bisa kita katakan sebagai file explorer mungkin. Kemudian ada J-Crypto untuk kriptografi dan cryptanalysis. Kemudian ada Wireshark untuk network protocol analyzer, Firefox untuk browser, internet browser seperti pada umumnya, terminal untuk command line access, keyboard untuk konfigurasi keyboard kita, dan DPA scaling adalah untuk sebuah komen untuk menaikkan resolusi dari layar virtual machine ini. Step selanjutnya kita disuruh membuka terminal application. Kita buka aplikasi terminal, kemudian type the IP address command at the prompt untuk melihat address alamat IP dari virtual machine kita. Kita akan ketik. Di sini kita bisa ketahui untuk IP dari loopback adalah 127.0.0.1/8. Kemudian untuk IP Ethernet adalah 10.0.2.15/24. Kemudian kita bisa menjawab pertanyaan, what are the IP addresses assigned to your virtual machine? Kemudian, locate and launch the web browser application. Sebelumnya kita tutup dulu. Web browser application berarti kita akan menggunakan Firefox web browser. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita bisa menavigasi menuju search engine favorit kita? Nah, search engine favorit saya adalah Google. Jadi, apakah kita bisa membuka Google di sini? Oh, ternyata Mozilla Firefox ini sudah menggunakan search engine Google. Jadi, di sini jawabannya yes, I can. Kemudian kita disuruh untuk mematikan CSI Live VM. Sebelumnya kita tutup dulu. Untuk shutdown CSI Live VM ini, kita akan memilih option file, kemudian close untuk menutup virtual machine dari Cybersecurity Live VM. Kita close. Lalu kita ditanyakan apa saja option yang ditampilkan ketika kita mengeklik close tadi. Di sini ada 3 option, yaitu save the machine state, send the shutdown signal, dan power off the machine. Bisa kita jawab untuk pertanyaan ini. Lalu untuk shutdown sendiri, saya akan memilih save the machine state karena agar apa saja progres yang sudah kita kerjakan tadi bisa tersimpan dan saat kita membuka virtual machine ini lagi tidak akan mengulang dari awal. Oleh karena itu kita bisa klik OK dan akan proses saving VM state-nya. Lalu untuk step kelima, import and start the security workstation virtual machine and login. Di sini kita akan mengulangi prosedur import appliance tadi dari option file, import appliance lagi, menggunakan file yang sama yaitu Cybersecurity Live VM Workstation dengan setting yang sama lagi,
generate new MAC address. Setelah kita berhasil input file yang sama, selanjutnya kita bisa langsung start untuk mengoperasikan security workstation. Ini seperti tampilan awal tadi ya. Tetapi untuk security workstation sendiri kita akan memilih user sebagai analis dan memasukkan passwordnya tertulis CyberOps dan kita login. Saat kita buka ini, aplikasi terminal sudah langsung terbuka. Kita tutup dahulu. Aplikasinya tidak jauh beda dengan profil dari CSI atau profil pertama, yaitu ada Cisco's Home, Wireshark, Firefox, terminal, keyboard, DPI Scanlink. Di sini tidak ada Gcrypt tool. Kita bisa mengeksplor lagi, tetapi tadi sudah dieksplor, jadi kurang lebih sama fiturnya. Kemudian kita lanjutkan ke step 7 saja, yaitu shutdown the security workstation. Caranya sama, yaitu choose file dan close. Kemudian kita akan save lagi, walaupun kita belum membuat progress, tetapi kita akan save saja. Sekarang sudah ada 2 virtual machine. Sebenarnya ini satu virtual machine, cuma profile yang dilaksanakan berbeda. Kemudian kita lanjut ke reflection. Di sini kita ditanyakan apa sih keuntungan dan kekurangan dari menggunakan virtual machine. Yang pertama, keuntungannya menurut saya adalah kita bisa mencoba-coba virtual machine, berbagai macam virtual machine, aplikasi, dan operating system tanpa mengganggu atau mengubah host dari komputer yang kita gunakan. Jadi, kemudian kita juga bisa menyimpan progres dari apa yang sudah kita kerjakan di dalam virtual machine tersebut, sehingga saat kita membuka lagi tidak mengulang dari awal. Jadi, kemudian ada pula kerugian atau kekurangan dari virtual machine yang saya rasakan adalah memerlukan penyimpanan yang cukup besar serta pemrosesan yang cukup lama. Jadi, itu saja praktikum dan praktek serta penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di praktikum ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau keterbatasan dalam penjelasan serta praktek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.